Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi ya barakna haulahu linurihu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, yang kami muliakan seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, hingga kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan telah dilaksanakan secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta kita semua mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir, dan pada perjalanannya kita diberikan kekuatan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kena giliran saya kembali untuk dapat mengisi jadwal yang seperti biasanya adalah Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan kita masih dapat meneruskan secara istiqomah. Sirah Nabawiyah yang kami baca, yaitu sekedar mengingatkan bahwa yang dikarang atau disusun oleh Syekh Sapi Yurahman Al-Mubarakpuri. Untuk itu pula mari kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan karyanya selalu menjadikan petunjuk bagi kita semua dan menambah pengetahuan buat kita semua. Dan mudah-mudahan saja apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa kulinatun salihah wa barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita menginjak kepada bab Isra dan Mi'raj.
Jadi dari sekian perjalanan kita membahas mengenai perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sudah banyak kita ketahui, dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan sampai di dalam bab Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui pada saat-saat beliau ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan tak lama juga istrinya Siti Khadijah Al-Kubra. Begitu sedih beliau ditinggal oleh yang selalu setia kepada beliau di dalam menjalankan dakwahnya. Akan tetapi Allah memberikan cara yang lain hingga beliau akan menjadi lebih kuat dan lebih fokus di dalam melaksanakan dakwahnya. Mari kita bacakan saja kisahnya. Manakala Nabi Muhammad SAW masih berada di tengah periode di mana dakwahnya menerobos jalan antara kesuksesan dan penindasan. Sementara secercah harapan mulai tampak dari kejauhan, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat yang beragam mengenai kapan waktu terjadinya. Beberapa pendapat itu diantara lain, satu, peristiwa Isra terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh At-Tubari. Yang kedua, peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah diutusnya beliau menjadi nabi. Pendapat ini dikuatkan oleh An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Pendapat ketiga, peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian. Pendapat ini dipilih oleh Al-Alamah Al-Mansurpuri. Pendapat keempat, peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 kenabian. Selanjutnya yang kelima, peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 kenabian. Dan yang terakhir, pendapat yang nomor 6, peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. 3 pendapat pertama ini lemah karena Khadijah Al-Zahra atau Al-Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Kewafatannya ini adalah sebelum datangnya wahyu yang diwajibkan sholat 5 waktu. Sementara tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahwa sholat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra. Sedangkan mengenai ketiga pendapat terakhir lainnya, saya belum menemukan sesuatu yang dapat menguatkan salah satu darinya. Hanya saja alur cerita di dalam surat Al-Isra menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun-tahun terakhir sekali. Para ulama hadis
meriwayatkan rincian dari peristiwa ini dan berikut akan kami paparkan secara ringkas. Yang pertama yaitu dari Ibnu Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW diisrakan dengan jasadnya dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai Al-Buraq, ditemani oleh Jibril alaihissalam. Lalu beliau singgah di sana dan sholat bersama para nabi sebagai imam, lalu menambatkan Al-Buraq pada gelang pintu masjid. Kemudian pada malam itu beliau dimi'rajkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Jibril minta izin agar dibukakan pintu langit bagi beliau, lalu terbukalah pintunya. Di sana beliau melihat Adam, bapa manusia. Beliau memberi salam kepadanya, lalu dia menyambutnya dan membalas salam tersebut serta mengakui kenabian beliau Nabi Muhammad SAW. Allah juga menampakkannya pada beliau ruh-ruh pada para syuhada dari sebelah kanan dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara berada di sebelah kiri. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit kedua. Jibril meminta izin agar dibukakan pintunya untuk beliau. Di sana beliau melihat Nabi Yahya dan Zakaria dan Isa bin Maryam, lalu menjumpai keduanya dan memberi salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan menyambut beliau serta mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau dimi'rajkan lagi ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Nabi Yusuf, lalu memberi salam kepadanya dan membalasnya dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan lagi ke langit keempat. Di sana beliau melihat Nabi Idris, lalu memberi salam kepadanya dan menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian dimi'rajkan lagi ke langit kelima. Di sana Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Harun dan Imran, lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan kembali ke langit ke-6. Di sana bertemu dengan Nabi Musa bin Imran, lalu memberi salam kepadanya dan dia menyambutnya dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau berlalu, Nabi Musa menangis ketika itu. Ketika ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seseorang yang diutus setelahku, yang jumlah umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku." Kemudian Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan kembali ke langit ke-7. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, lalu Al-Bait Al-Ma'mur dinaikkan untuknya. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi menuju Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Beliau mendekat kepadanya hingga hampir sejarak 2 buah busur atau lebih dekat lagi. Kemudian dia mewahyukan kepada hambanya apa yang dia wahyukan, mewajibkan kepadanya 50 waktu sholat. Kemudian beliau kembali hingga melewati Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang diperintahkan kepadamu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab 50 waktu sholat. Nabi Musa berkata, umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Lalu Nabi Muhammad SAW menoleh ke arah Jibril, seakan ingin meminta pendapatnya dalam masalah itu. Malaikat Jibril mengisyaratkan persetujuan jika beliau memang menginginkannya hal tersebut. Lalu malaikat Jibril membawa beliau naik lagi hingga membawanya ke hadapan Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi lagi Maha Perkasa. Sedangkan Jibril berada di tempatnya. Ini adalah lafaz Al-Bukhari pada sebagian jalur periwayatannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengurangi menjadi 10 waktu sholat. Kemudian beliau turun hingga kembali melewati Nabi Musa, lantas memberitahukan hal tersebut kepadanya. Dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kembalilah lagi kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Beliau terus mundar-mandir antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya 5 waktu salat. Nabi Musa kemudian memberitahukan Nabi Muhammad SAW agar kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan kembali. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, sungguh aku malu kepada Rabbku, aku rela dengan hal ini dan menerimanya. Setelah beliau menjauh, terdengarlah suara menyeru, aku telah memberlakukan farduku dan telah memberikan keringanan kepada para hambaku. Kemudian Ibnu Qayyim menyinggung perbedaan persepsi seputar itu. Persepsi seputar ru'yah atau melihatnya beliau kepada Rabbnya. Dia juga menyebutkan ucapan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini, yang inti dari pendapat-pendapat yang disebutkannya tersebut menyatakan bahwa ru'yah dengan mata telanjang sama sekali tidak valid. Pendapat semacam ini tidak pernah diucapkan oleh seorang sahabat pun. Sedangkan nukilan yang berdasar dari Ibnu Abbas tentang ru'yah beliau secara mutlak dan ru'yah beliau dengan hati tidak berarti bahwa yang pertama menafikan pendapat kedua. Ibnul Qayyim kemudian mengomentari, sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm,
Kemudian dia mendekatkan, lalu bertambah dekat lagi. An-Najm ayat 8. Ucapan mendekat di sini bukan yang dimaksud di dalam kisah Isra. Ungkapan mendekat yang terdapat di dalam surat An-Najm tersebut adalah mendekat dan bertambah mendekatnya Jibril, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Alur cerita di dalam ayat tersebut pun mendukungnya. Sedangkan mendekat dan bertambah mendekat yang ada pada cerita Isra adalah jelas sekali menyatakan mendekat dan bertambah dekatnya Rabb yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Di dalam surat An-Najm sama sekali tidak disinggung tentang hal itu. Bahkan di sana terdapat penegasan bahwa beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya. Sekali lagi di Sidratul Muntaha, ini adalah Jibril yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW sebanyak 2 kali dalam rupa aslinya, pertama di bumi dan kedua di Sidratul Muntaha. Wallahu alam. Demikian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kejadian pembelahan dada beliau, pembelahan dada Nabi Muhammad SAW terjadi juga kali ini di dalam perjalanan ini. Nabi Muhammad SAW melihat dan mengalami kejadian yang bervariasi. Selama perjalanan beliau bersama-sama malaikat Jibril di dalam Isra Mi'rajnya, diriwayatkan disebutkan bahwa kejadian tersebut adalah yang bervariasi tadi. Pertama, beliau ditawari susu dan arak. Lalu beliau memilih susu. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah. Dalam lafaz yang lain, engkau telah mengenai fitrah. Andai kata engkau mengambil arak, tentu umatmu akan tersesat. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat 4 buah sungai di surga. 2 sungai nampak dan 2 lagi tersembunyi. 2 sungai yang nampak ini adalah sungai Nil dan Efrat, yakni unsur keduanya, sedangkan yang tidak nampak adalah 2 sungai di surga. Barangkali makna melihat sungai Nil dan Efrat tersebut adalah sebagai isyarat akan eksisnya Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai tersebut berada. Kemudian beliau melihat malaikat Malik menjaga neraka dan menawarkannya, dan perawakannya tidak pernah tertawa. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Beliau juga melihat surga dan neraka. Nabi Muhammad SAW juga melihat para pemakan harta-harta anak yatim serta secara zalim. Mereka memiliki bibir seperti bibir unta. Mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka seperti batu sebesar genggaman tangan, lalu keluar dari dubur-dubur mereka. Nabi Muhammad SAW juga melihat para pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit. Karena kondisi ini mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka.
Ketika itu mereka dilintasi oleh keluarga Fir'aun. Saat mereka masuk ke neraka, maka mereka menginjak-injak mereka pemakan riba, maksudnya menginjak pemakan riba tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga melihat para penjina. Di antara tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Lalu mereka memakan yang bernanah dan membusuk tersebut dan membiarkan yang gemuk dan segar. Beliau juga melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing. Beliau melihat mereka, maksudnya wanita-wanita tersebut, sedang bergelantungan pada payudara-payudara mereka. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW melihat rombongan niaga penduduk Makkah sepulangnya dan ketika pergi. Beliau telah menunjukkan kepada mereka perihal unta mereka yang melarikan diri dan minum air milik mereka. Air minum ini ada di dalam wadah yang tertutup saat mereka tertidur. Lantas beliau meninggalkan wadah tersebut dalam posisi tertutup. Hal itu menjadi bukti akan kebenaran pengakuan Nabi Muhammad SAW pada pagi hari dari malam Isra. Ibnul Qayyim berkata, pagi harinya tatkala Rasulullah SAW sudah berada di tengah kaumnya, beliau memberitahukan kepada mereka perihal tanda-tanda kebesaran Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepadanya. Hal ini membuat pendustaan, penyiksaan, dan kesadisan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW semakin menjadi. Mereka memintanya agar menggambarkan Baitul Maqdis kepada mereka. Lalu Allah menampakkannya kepada beliau sehingga seakan melihat dengan mata telanjang. Beliau mulai menceritakan kepada mereka tentang ciri-ciri Baitul Maqdis tersebut. Sedikit pun mereka tidak mampu menyanggahnya. Lalu beliau memberitahukan kepada mereka perihal rombongan niaga ketika beliau masih dalam perjalanan pergi dan sekembali darinya. Beliau juga memberitahukan kepada mereka perihal waktu kedatangan rombongan niaga tersebut. Bahkan beliau menceritakan kepada mereka perihal seekor unta yang mendahului rombongan tersebut. Dan memang demikianlah realitasnya seperti yang beliau ucapkan. Namun sayang mereka malah semakin berpaling. Demikianlah tipikal orang-orang zalim yang hanya menginginkan kekufuran. Pada momen ini Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj manakala orang-orang mendustakannya. Alasan yang paling ringkas sekaligus paling benar seputar terjadinya rihlah atau perjalanan ini adalah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Al-Isra ayat 1. Ini merupakan sunatullah terhadap para nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuri wa kadzalika nuriya Ibrahima malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal mukinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami melihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Surat Al-An'am ayat 75. Kemudian dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Linuriyaka min ayatina al-kubra. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Surat Toha ayat 23. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan maksud dari kehendaknya ini pada firman-Nya sebelumnya, artinya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Manakala pengetahuan yang didapat oleh para nabi berdasarkan kepada penglihatannya terhadap tanda-tanda kebesarannya, bagaimana makna dari ayat-ayat di atas, maka mereka menjadi semakin bertambah yakin. Yang keyakinan tersebut tak dapat diukur besarnya, sebagaimana pepatah berkata, mendengar sesuatu berita tidak sama orisinilnya dengan melihat secara langsung. Hal ini membuat mereka sanggup menanggung resiko apapun di jalan Allah yang tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang lain mereka, dan menjadikan semua kekuatan duniawi di mata mereka ibarat sehelai sayap nyamuk. Mereka tidak mempedulikan derita dan cobaan yang silih berganti menimpa. Hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang terkadang di balik sisi-sisi perjalanan tersebut selayaknya dibahas di dalam buku-buku tentang rahasia-rahasia syariah. Akan tetapi di sini ada beberapa hakikat ringan yang terpancar dari sumber-sumber perjalanan yang memperbaiki yang diberkahi ini dan mengalir deras menuju taman-taman bunga sirah nabawiyah atau biografi Nabi Muhammad SAW. Karenanya saya memandang perlunya mencatat sebagian darinya secara ringkas. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Isra membaca akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Isra hanya dalam satu ayat saja. Kemudian mulai menyebutkan kebobrokan orang-orang Yahudi dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwa Al-Qur'an adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Mungkin sepintas pembaca mengira bahwa antara dua ayat pertama tersebut tidak ada korelasinya satu sama lain, padahal hakikatnya bukan demikian. Sesungguhnya dengan gaya bahasa seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan
bahwa Isra hanya terjadi ke Baitul Maqdis tidak lain karena orang-orang Yahudi akan dicopot dari jabatan sebagai pemimpin umat manusia akibat banyaknya kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk tetap menduduki jabatan tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengalihkan jabatan tersebut kepada Rasulullah SAW, sehingga pada diri beliau terkoleksi dua pusat dakwah Ibrahimiyah sekaligus. Memang sudah saatnya terjadi peralihan kepemimpinan spiritual dari satu umat ke umat yang lain, dari umat yang sejarahnya dipenuhi oleh penipuan, pengkhianatan, dosa dan permusuhan kepada umat yang berlimpah dengan kebajikan dan kebaikan di mana Rasul mereka masih menikmati turunannya. Wahyu Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Akan tetapi timbul pertanyaan, bagaimana bisa peralihan kepemimpinan ini terjadi sementara Rasulullah SAW masih berkeliling di sekitar perbukitan Mekah dalam keadaan diusir oleh sekelompok manusia. Pertanyaan ini dengan sendirinya akan menyingkap tirai hakikat lainnya, yaitu peran dakwah Islamiyah ini hampir mencapai titik klimaks dan akhir untuk memulai peran baru yang amat berbeda dengan alur yang pertama. Oleh karena itu, kita melihat sebagian ayat-ayat dalam surat Al-Isra tersebut mencakup tentang peringatan nyata dan ancaman serius terhadap kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nabi Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Rabbmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Surat Al-Isra ayat 16-17. Di samping ayat-ayat seperti ini, ada lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada kaum muslimin perihal tonggak-tonggak peradaban, elemen-elemen serta prinsip-prinsipnya, di mana tatanan masyarakat Islami akan dibangun di atasnya, seakan-akan mereka telah turun ke bumi untuk mengendalikan urusan-urusan mereka dari berbagai aspek, lalu membentuk suatu unit yang mapan dan menjadi denyut nadi bagi kehidupan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW akan mendapatkan tempat perlindungan yang aman, untuk kemudian disitulah semua urusan akan eksis dan menjadi sentral bagi peradaban dakwahnya di seluruh penjuru dunia. Inilah salah satu dari sekian banyak rahasia rihlah atau perjalanan yang diberkahi ini, dan berkaitan dengan pembahasan kita ini hingga kami memandang perlu untuk menyinggungnya. Demikian yang dapat disampaikan pada pagi hari ini mengenai Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW
Mungkin masih ada waktu yang bisa untuk ditambahkan. Kami persilahkan kepada para jamaah. Lilis ya, Bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau kita mengungkap sedikit barangkali dari apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya bacakan tadi, bahwa memang perlunya kita selalu mengingat perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, karena begitu banyak rahasia yang terdapat di dalamnya, di mana kita mengetahui bahwa seluruh para nabi mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, dan beliau memang di Baitul Maqdis beliau memimpin sholat dan menjadi pemimpin dari seluruh para nabi. Juga begitu rendah hatinya Nabi Muhammad SAW ketika beliau diminta untuk bolak-balik menghadap Allah SWT untuk menawar bahwa ibadah yang 50 kali atau sholat yang bisa diperintahkan 50 kali hingga akhirnya menjadi 5 kali waktu. Ini juga begitu rendah hatinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa budaya malu itu sangat sekali diperlukan, tetapi dengan kerendahan hatinya, dengan kerendahan hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala menilai bahwa rendah hati itu begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwa 5 kali sesungguhnya menjadi 50 kali waktu juga, yang dilipat gandakan dengan 1 dengan 10. Banyak hal lagi yang tersirat yang tadi disampaikan, bahwa Isra Mi'rajnya juga menjadikan suatu hal yang sangat penting diketahui, bahwa kemarin sebelum Nabi Muhammad SAW Isra Mi'rajkan, kita belum tahu, ternyata juga menjadikan satu tonggak sejarah beralihnya kepemimpinan agama yang kemarin ada Yahudi, Nasrani. Tonggak sejarah ini dialihkan menjadi kepada Islam, dan Islamlah adalah inna dinna indallahi Islam. Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh umat di akhir zaman terlihatlah pada saat ini berbondong-bondong memasuki agama Islam. Ini adalah juga satu bukti yang sekian abad terjadi, baru hari ini kita menyadari bahwa begitulah agama Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW adalah menjadi rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi kita semua. Juga disampaikan juga yang di cerita-cerita terakhir, bahwa apabila di dalam suatu negeri terjadi kezaliman yang tidak dapat, yang sudah melampaui batas, maka Allah mengancamnya dan menyampaikannya. Maka melihat di situ adalah orang-orang yang kaya raya dan hidupnya bermewah-mewahan. Kemudian Allah mengingatkan
masyarakat tersebut untuk kembali ke jalan Allah. Akan tetapi apabila hal ini tidak dihiraukan, maka Allah tidak segan-segan untuk menghancurkannya, baik itu negerinya juga umatnya. Dalam hal ini dicontohkan adalah bagaimana waktu itu umat Nuh, bahwa sekian tahun Nabi Nuh berdakwah, hampir 950 tahun berdakwah, tetapi beliau hanya memiliki berapa umat saja yang beriman. Maka Allah tidak segan-segannya untuk melululantahkan dan membinasakan negeri tersebut. Mudah-mudahan saja negeri kita yang kita cintai ini terhindar dari azab Allah yang begitu mengerikan. Mudah-mudahan saja umat atau bangsa kita ini disadarkan untuk kembali ke jalan yang benar hingga kita selamat dari azab Allah yang mengerikan tersebut. Dan mudah-mudahan anak cucu keturunan kita juga menjadi orang-orang yang soleh, yang selalu memegang teguh agama Allah ini. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf, salah dari diri saya mohon maaf kepada seluruh jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi petunjuk dan manfaat bagi hidup kita. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.